Kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya, kembali dalam obrolan komunitas ya di sesi Sriwijaya pagi. Dan Dulur, kali ini mengenal masakan Asia, khususnya masakan Jepang ya. Bersama narasumber kita nih ya, saya kenalnya namanya Jos ya. Ternyata nama depannya ada Muhammad Jos ya. Dan ditambah sekarang nih gelarnya chef ya. Chef tukang mengolah makanan ya, atau pacar kata ke koki bisa ya. Nah, tapi chef ini biasanya memang sudah dapat sertifikat gitu ya kalian. Ya, di studio sudah ada Josh ya, dengan obrolan kita pada pagi nih mengenai kuliner lah ya. Ayo diatur kaki pengen bergabung di 0711351656 atau melalui WhatsApp 089778848884 dan bisa ditonton langsung di YouTube kita Perumpat Palembang, dan juga melalui terestrial kita ya 88,4 dan juga RRI digital ya. Ya, Dulur, kita langsung ngobrol bersama Jos. Jos, assalamualaikum Jos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jos? Oke, baik, Wak. Iya, oke. Jos, aku tahu Jos ini kan sekolahnya di SMK jurusan Akuntansi. akuntansi. Jurusannya akuntansi, agak menyimpang memang. Iya. Tapi sudah tahu hobi masak tuh memang dari sekolah tuh mana? Story-nya tuh mak mana ya? Dari kecil tuh memang hobi di dapur karena ikut nenek. Jadi nenek tuh dulu jualan kue tampah, Wak. Nah, kue tampah yang galak keliling dulu kan. Nah, dari kecil tuh aku tuh seneng bebuatan makanan. Iya. Sampailah ke sekolah, yo kalau flashbacknya tuh kan ibarat kata kita nih dari keluarga yang mungkin tidak terlalu mak mano. Iya. Sampai kita bercerita dengan bos, aku pengen cerita dengan wong tua, aku pengen sekolah di Tata Boga, aku bilang. Tapi wong tua nak, yang penting kita sekolah baik. Kalau Tata Boga tuh banyak praktek, kita nih bukan wong ngado katanya. Jadi singkat cerita yalah wong tua tuh coba masuk ke di sini be. Ya sudah kita terima. Cuman keinginan hati masih pengen masak. Jadi kita namanya zaman tahun 2000 berapa aku lulus 2012 mungkin. Aku lulus itu baru kenal YouTube, aku galak searching. Banyak relasi lah, ada kawan-kawan komunitas. Jadi masuk ke lamaran di hotel, diterima, tapi belarinya ke steward dulu, tukang cuci. Oh iya. Jadi benar. yang paling bawah dulu. Diawali dari memang Jos ini mengawali dari namanya gawian yang serabutan dulu lah ya. Serabutan. Iya, kalau dia di acara kawinan tuh namanya apa? Bahasa kering Bahasa kering. iya. Baru kaget enak mucuk kan. Iya, Jadi iya. ya iyalah ke tukang cuci hampir setahun lah mungkin nyuci tuh. Nyuci kan belajar iyalah melok-melok jadi apa? Ngepek-ngepeki barang dulu di hotel tuh. Ngepek-ngepeki barang, baru belajar motong. Nah, baru kenal sama Damen dulu, cook kami. Wongnya baik, wong Jakarta, wong Bogor. Oh, iya, dia galak ngajari. Bang, lu ikut gua sini, gua ajarin cara masak, pegang wok, cara apa potong yang bener. Jadi bener-bener nggak tahu wongnya tuh masih ada apa tidak. Wong Bogor yang pastinya Damen itu
Nah dia yang ngajari sampai memang aku tuh alhamdulillahnya udah bisa Ya. kayak ini cek Dia itu nah. lepas dari pacak ya. Iya, Ah. cek itu. Terus sudah pacak dengan kalian itu dengan satu tempat atau pindah lagi tempat lain? Kita pindah-pindah. Ya. Pindah-pindah jadi dari hotel tuh kan sudah mulai sudah mulai belajar, udah bisa megang wok, udah ini kita pindah lagi ke tempat hotel lain. Kaki walk tuh bentuknya apa? Kuali itu. Kuali, wajan. Ah. Wajan yang biasa kalau Chinese food tuh yang kayak digoyang kayak itu loh. Oh. Jadi aslinya tuh basicnya tuh kalau untuk Asia aku tuh Chinese foodnya dulu. Jadi kalau untuk belajarnya aku Chinese food dulu, ya basic lah kayak ayam kunpao, lada hitam. Cuman yang penting aku tuh bisa megang wok. Ya. Nah, Memang susah megang itu. ada teknik. Hmm. Jadi kalau uang yang tidak terbiasa, itulah kenapa anak-anak dapur tuh badannya tuh atau tangannya tuh besar-besar. Ototnya tuh jadi karena memang wok tuh wajan tuh berat, apalagi ditambah isi kan, ditambah masak, ditambah apa kan, ditambah bahan-bahan untuk kita kelola tuh nambah berat. Jadi memang ada teknik-tekniknya biar dia tuh agak enteng. Berapa lama belajarnya? Belajar itu mungkin sebulan sampai dia inian sampai tidak bunyi gitu tuh. Ada ukuran-ukurannya wok? Ada ukuran. Kalau misalnya yang ukuran yang kayak sedang lah untuk cuman untuk 2-3 porsi kita pakai yang kecil. Tapi kalau misalnya yang besarnya mungkin kita untuk jumlah yang lebih dari 15 itu pakai wok yang besar. Oh, itu Cak yang itu. agak berat tadi ya. Agak besar. Iya. Heeh. Butuh keahlian khusus ya. Untuk kalian Iya. khusus. Tekniknya, Pak. Iya. Kalau ngomong masalah teknik ya, terus dari belajar cuci piring tadi, terus ke masakan Chinese ya, Iya. terus udah tahu sekalian bumbu-bumbunya ya. Mm-mm. Nah, terus sekarang bekerja di restoran Jepang. Restoran Jepang. Ya, sekarang apa yang membedakan dari tempat lamo awal sampai sekarang ini? Mungkin ada pembeda, mungkin karena pembedanya itu mungkin butuh cepet, mungkin atau mana bentuknya? Kalau di Chinese food dia lebih ke cita rasa. Jadi kalau Chinese food tuh bisa dibilang lebih ke menjual rasanya. Makanya lidah kita nih, lidah Palembang Sumatera lebih familiar di Chinese food. Jadi dia lebih kuat di basic rasa sama saus. Tapi kalau pada saat aku sudah saat ini lagi di posisi di restoran Jepang ini, kita lebih mengutamakan teknik dan hygiene. Jadi kebersihan pangan itu yang kita kelola. Kalau misalnya Chinese food memang ada kebersihannya, hygiene-nya juga ada, tapi kalau untuk Jepang itu lebih ketat lagi. Karena ngapo? Pada saat kita mengelola masakan Jepang itu mengelola bahan yang tidak kita melalui proses masak. Contoh kayak sashimi. Sashimi itu kan kalau misalnya ikan salmon yang kita potong itu kan tidak melalui proses masak, Wak. Jadi memang benar-benar ikan tuh mentah dan kita harus menyaji ke customer gitu. Segar ya? Segar. Oke. Jadi ya kita harus paham tentang hygiene-nya, tentang hasapnya. Jadi biar customer tuh yakin dan memang customer tuh percaya bahwa makanan ini layak untuk dikonsumsi tanpa melalui harus proses masak. Oke, dan itu dari Jepang yang mengolah ikan ya. Itemnya banyak lah itu. Kalau item banyak sih, kita kan kalau untuk ikan-ikanan laut kan banyak impor. Tapi kalau misalnya di Japanese sendiri bukan cuman di cool kitchen, kita juga ada hot kitchennya. Jadi kayak ada ramennya, ada nabe, ada bento, atau misalnya kayak tempura, yakimono itu banyak versinya. Lebih dibagi ke kayak kalau untuk cool kitchen itu lebih ke sashimi, sushi roll, mungkin kayak sushi roll atau nigiri sushi, lebih ke kayak itu. Tapi kalau di hot dia lebih ke bagian-bagian yang melalui proses masak, ya kayak tempura. Tempura itu kan penggorengan. Jadi ebi misalnya kayak ebi tempura, terus kayak misalnya bento dia lebih ke basic untuk makanan yang dijadikan di satu tempat seperti itu. Atau Berapa jenis kalau ini? kalau jenis luas Tapi banyak. kalau di tempat kita begawe itu Jenis makanannya atau jumlah makanannya? jumlahnya? Jumlahnya mungkin lebih dari 100 menu mungkin. Banyak. Dan harus tahu galo-galo. Harus tahu galo-galo dan harus apal ingredientnya. Oke. Beda-beda pasti. Ya, Dor Galo-Galo, kami ingatkan lagi yang pengen bergabung silakan di 0711351656 bersama Muhammad George ya. Chef Muhammad George ya. Yang namanya sudah separuh-separuhnya lah sudah luar negeri nih. Luar negeri. Memang orang tua nunjuk nama George itu memang ini ya, mungkin visioner ya. Itu tuh cerita dari almarhum bapak.
Ah, Jadi almarhum bapak nih punya kawan Chinese namanya Josh Louis. Oh. Nah, jadi aku nih lahir di tahun-tahun 90-an yang lagi film-filmnya telenovela, Wak. Hmm. Jadi kayak apa dulu Maria Iya, Mercedes. iya. Pokoknya yang film-film telenovela. Jadi ada Josh Louis tuh yang kawan bapak tuh, bos aku tuh. Jadi Iya. bapak tuh ngasih nama aku tuh terinspirasi dari kawan dia. Aku pikir ada darah timur sana. Tidak, itu wes sering diomong ke wong bahwa aku tuh yo nonis ya itu nah. Oh, tapi ada Muhammadnya. Makanya Iya. tetap biar ada Islaminya, depannya ada Muhammad. Iya, Itu. Oke. Oke, Jos, sertifikat ada ya? Itu kayak harus punya itu kalau di chef masakan Asia nih. Kalau untuk kategori chef kita harus ada, Wak ya. Itu juga tercatat di pemerintahan juga ada. Kalau misalnya aku nggak tahu ya, kalau misalnya ini boleh ya disebut kayak penjama makanan gitu ya. Di mana? Kalau misalnya kita sertifikat dari pemerintah kan kita harus ada untuk pengelolaan. Jadi kita tuh ada sertifikat penjama makanan. Apa tuh penjama tuh? Penjama makanan tuh yang diverifikasi ke sama aku ikut kemarin tuh apa ya? Kayak melok memang seminar, Wak. Dari dilakukan dari Dinkesnya. Termasuk higienis. Iya, Iya. jadi kayak itu belajar tentang kebersihannya, tentang pengelolaannya, tentang baik buruknya, kontaminasi, lebih ke situ. Jadi dari Dinkes kita memang ada surat resmi dan memang ada sertifikat penjama makanan. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain pendengar juga, kalau seumpama yang tahu kayak sekarang lagi MBG, itu MBG kalau chefnya harus ada penjama makanan. Oke, ada sertifikat. Harus ada wajib. Itu dari yang Dinkes yang memang wajib. Tapi kalau dari restoran tetap ada juga. Oke. Tapi dari restoran sendiri pengen anak buahnya atau timnya punya kalian ada dikasih dukungan ya, misalnya oh kamu latihan lagi gitu, oh Melo latihan di mana gitu, ada sering itu Melo? Kalau untuk trainingnya sih ada, Bergantian enggak ya? bergantian. Cuman kita tuh biasanya dipilih tergantung dari perusahaan. Kita kan dalam 1 tahun sekali itu biasa galak di apa namanya tuh ya, untuk training ulang Rolling, ke ya? pusat. Oh ya. Training ulang, bukan di rolling, training. Jadi kita belajar lagi nih tentang yo sertifikat baru, tentang cara pengelolaan baru, tentang apapun itu. Nah kaget baru di share lagi ke tim yang di outlet. Oh, jadi satu orang dilatih melatih kawan-kawannya. Jadi buat kata trainernya, kamu kesana, beban kamu sebagai trainer, kaget di sini trainer budak saya. Oke. Jos, kalau di masakan Jepang itu kan ada namanya alat yang muter-muter apa? Oh, conveyor belt. Conveyor belt. Itu aku jenguk kan tidak pernah kosong tuh. Nah, itu berapa banyak timnya, mungkin tukang masaknya? Kalau untuk conveyor belt kita ada standar apa ya, kalau di restoran kita tuh ada standar apa namanya, quantity mungkin. Jadi di jam-jam makan siang memang harus full. Tapi kalau misalnya di jam-jam lo yang mungkin customer tidak terlalu, ya mungkin kita bakalan mengurangi. Tapi respon open ya, misalnya nyiap ke langsung ya, adaan ya? Yo, adaan. Jadi seumpama kita lihat seatnya, lihat kursinya. Misalnya hari ini full table, ya udah kita langsung siap. Bahan itu kan sudah ready untuk kita olah. Jadi tinggal kita gulung atau kita buat, kita saji ke. Dan kalau misalnya sudah beberapa diambil customer kan berarti memang sudah dipesan sama beliau kan. Tapi kalau misalnya ya memang makanan tuh tidak terlalu laku ya, di dalam durasinya, dalam hitungan berapa jam kita turunin dan kita jadiin waste. Seperti itu. Tetap menjaga kualitas makanan tadi. Yang paling banyak dinikmati di Palembang nih? Yang pastinya salmon. Salmon. Yang pasti salmon, terus juga yang pastinya di sini nih senang spicy. Sumatera nih paling senang yang namanya pedes. Jadi misalnya kayak kita menu-menu salmon spicy atau mana ya pasti diambil. Oh, ada 2 kategori yang biasa sama yang pedas setiap menu tuh. Iya, jadi kan kita membedakannya tuh di tutupnya tuh ada apa? Ada tanda bahwa ini memang pedas ya. Nah, kadang kita kasih kayak bendera kecil seperti itu. Jadi memang kayak bahwa ini kategorinya pedas, atau misalnya ini kayak spicy loper atau ini cheese loper seperti itu. Kalau yang namanya masakan Jepang atau masakan Cina gitu, bahan bakunya ada di Palembang. Kalau untuk sayuran sih kita alhamdulillahnya gampang Wak nyari. Kalau sayuran sih yo jujur aku sempat visit ke pasar induk, memang ada bahan tuh ada cek nah. Mungkin yang kayak jarang wong denger kayak gobo. Itu kan apa tuh, bumbu? Merek bumbu? Bukan, sayuran akar dari bunga teratai. Oh
sayuran ya. sayuran, terus misalnya kayak rengkong, biji-biji bunga teratai cak itu nah. Jadi memang apa ya? Memang adoh cak itu nah. Impor, Cuman iya impor, tapi memang harga mahal cak itu nah. Kami sempat visit juga ke beberapa pasar induk lah yang pastinya pasar induk. Kita cek. Tapi terus kan beberapa beda kan supplier. yang lokal sama impor bunga teratai itu kan bentuknya Beda, agak besar mungkin. agak besar. Ya kita ngembeknya memang ada yang impornya juga. Oke. Terus apa lagi? Mungkin dari salmon tadi mungkin. Kalau dari salmon sih kita impornya dari luar. Kebetulan kita kan sudah ada channel dari pusat ya. Jadi dari pusat tuh diimpor dari penangkaran. Kita biasanya ngambilnya sih dari Norwegia. Ya kan di Sungai Musi kan salmon. Hati, ada sih Pak Belido. Belido juga jarang sekarang. Iya, udah jarang. Banyak juga patin mungkin. Iya, pepatin ya. Jadi ya dari mana udah salmon tuh? Kalau di Indonesia ada penangkarannya. Kalau di Indonesia Kati, dia di hidupnya tuh di salmon itu unik karena salmon Makanya itu mahal tuh ya. salmon itu hidupnya di dua jenis air. Jadi kalau misalnya dia berkembang biak, Ya. itu di sungai-sungai yang dingin, misalnya sungai-sungai tawar seperti itu. Tapi kalau misalnya dia besar, dia netas, dia besar, dia balik lagi ke laut. Nah, tapi kalau dia mau berkembang biak lagi, menetas ke telurnya tadi, dia balik lagi ke sungai tadi. Tempat tadi lah. Balik lagi. Nah, itu kita biasanya sih dari penangkaran, Pak. Dari penangkaran itu kaget diolah, dibersihin, dikirim dulu ke Singapura. Sudah dikirim ke Singapura, baru dikirim ke Jakarta. Sudah kirim ke Jakarta, baru kirim ke Palembang. Jadi namanya tempat usahanya Jos ini, ya, tempat begawinya ya. Mm-mm. Itu langsung ke wong yang punya penangkaran. Punya Bukan kayak apa ya bisa katakan agen distributor. Iya, lebih ke suppliernya yang sudah kita udah tahu kerja sama. suppliernya. Dan bukan bekuan bukan. Bukan. Kita memang loin, memang Bekuan fresh. itu bisa lama kan, tapi kalau itu kan presian. Iya. Oke. Apa bedanya ikan atau bahan yang fresh sama yang enggak? Kalau sebagai dari kacamatanya chef. Oke, kalau untuk mengetahui ikan itu fresh atau tidak, yang pastinya dari kita lihat dari mata, Wak. Mata ikan tuh bisa kelihatan loh kalau seumpama dia tuh jernih atau butek apa bahasanya tuh. Jadi kalau kelihatan ikan matanya tuh jernih itu berarti menandakan ikan itu masih baru, Seger ya. masih seger lah. Terus yang pastinya aroma. Nah, ini edukasi juga untuk teman-teman. Jadi kalau seumpama hewan laut atau biota laut itu punya ciri khas aroma masing-masing. Jadi yang dimaksud ciri khas masing-masing itu kayak udang, siput itu ada aromanya masing-masing. Jadi kalau yang dibilang kepres itu yang aromanya tidak terlalu menyengat, tidak terlalu menusuk di hidung. Jadi kalau misalnya ini bau cumi, memang wajar dan memang masih layak untuk dikonsumsi. Tapi kalau misalnya di yang menyengat, yang aromanya tidak sedap lah, ibarat kata yang menusuk di hidung, nah itu yang buat not fresh seperti itu. Aroma sama yang terakhir yang pastinya dagingnya pasti harus kenyal, juicy, manis. Sebenarnya sih siput tuh identiknya harus manis rasanya, harus dikonsumsi manis. Makanya kalau di restoran masakan Jepang itu ada rasa lah ya. Semua standar sama ya. Sama. Iya, dia melalui standar yang sama dan tinggal selera bumbu atau masakan tadi. Benar. Terus yang paling susah apa masaknya? Kalau di restoran kita sih yang paling susah masak wagyu sih. Berapa lama itu biasanya? Bukan susah dari segi lama masaknya, tapi cara pengelolaannya. Wagyu dewek kan itu daging. Bukan gimana? Wagyu itu bukan dari jauh wagyu. Beda. Wagyu itu daging impor Jepang lah, yang ada grade-nya kan ada yang daging. Nah, bukan jadi teknik dari Jepang itu bukan pengelolaan si ikan atau apanya yang paling susah, tapi di sini lebih ke wagyu karena memang yang pasti daging tuh mahal. Pengelolaannya harus benar biar juicy si dagingnya tuh terasa. Itu nah. Kebanyakan kan kalau tamu-tamu kita minta steak wagyu misalnya. Kita tanya dulu nih untuk tingkat kematangannya medium atau medium well Jadi biar tahu si daging ini jangan sampai alot. Karena daging mahal, kalau kita ngelolanya tidak benar, sayang. Customer kan pengennya tuh makan tuh bukan dari segi rasa tapi pengalaman dia mengkonsumsi. Jadi bukan sushi, bukan sushi bae, tapi ada daging bakar gitu ya. Iya, wagyu steak itu ya. Di situ juga ada. Dan itu tekniknya dari Jepang. Teknik Jepang dari segi Bukan potong. dari Eropa. Bukan. Oke. Dari segi potong. Nah, ini lagi potong gimana kalau ada perbedaan dari mungkin dari tempat lainnya? Beberapa sih bedanya cuman kayak lebih kalau kami ini wagyunya mungkin pakai wagyu slash ya. Ada potongan wagyu slash terus ada bagian Itu kita motong dewek. Motong dewek ada mesin gitu. Kita ada HCK-nya.
Belum menjos nih. Iya pengalamannya. Aduh kita tanya sama pengalaman kayak gini. Udah berapa tempat dia usaha gitu juga. Usaha. Tempat dia bergawe lah ya. Siapa tahu nanti kita akhirnya punya usaha lah ya. Amin. Ya. Dulu kalau kita masih ngobrol-ngobrol di program obrolan komunitas ya bersama Muhammad Jos ya, Chef Muhammad Jos ya, yang membahas mengenai masakan Asia, khususnya masakan Jepang ya. Dulur, kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ya, kembali kita di program obrolan komunitas ya, mengenal masakan Asia, khususnya masakan Jepang bersama Chef Muhammad Jos ya. Dan Jos, kita balik lagi mungkin mengingat kembali apa yang dijelaskan oleh Jos ya, bahwa ada kemungkinan misalnya kita UMKM nak buka makanan kayak gitu ya, buka usaha, ada mungkin orang UMKM yang pengen buka usaha makanan Jepang. Kalau dimsum itu banyak tuh. Ya, Kalau iya. sushi belum mana dengar yang banyak jualan di pinggir-pinggiran tuh. Kalau sushi sih mungkin aku ada beberapa kawan juga kemarin sempat buat, tapi dia dipushin ke Nyawa, dicampur. Jadi untuk sushinya tuh dia pernah buat sushi uduk. Oh, keren tuh. Sushi uduk. Jadi dia tuh temanya tetap sushi, Hah? tapi identiknya tuh lebih ke kayak nasi uduk. Jadi isinya tuh orek. Bener-bener kayak Tapi ukuran risol. kecil juga. Kecil, dijadi ke sushi roll cak itu. Tapi kalau misalnya untuk nigiri sushinya juga ada. Cak. Rasanya nasi uduk. Rasanya tuh dicampur santan. Jadi ada gemuknya cak itu nah. Jadi bukan cuman asam, ada gemuknya juga. Jadi selera Indonesianya nanti. Cuman mungkin cocolan tuh ke kecapnya yang Tetep, Ya. tetep pakai soyu cak itu. Oke. Terus itu berhasil mereka. Nggak tahu ya kalau sekarang sih dia masih buka apa tidak. Kemarin tuh terakhir dia ngubah jadi angkringan. Oh, Ujung-ujungnya. namanya belum cocok di passion ya masyarakat ya. Iya. Mungkin belum terbiasa mungkin Iya, belum iya, selidah iya. aja gitu. Iya. Tapi untuk kita misalnya nak buka usaha yang itu tuh, yang apa yang mungkin yang jadi utama dalam kita buka usaha tuh, yang jenis-jenis apa yang kita siap ke dari ratusan tadi yang katanya macam-macam tuh ya. Apa yang sering yang banyak dicari wong gitu. Sebenarnya sih kalau untuk yang Palembang ini, selera Palembang ini paling seneng yang namanya tuh daging ya. Jadi isinya tuh dibanyain dagingnya be, ibarat kata tuh. Jadi ibarat kata kalau misalnya dia muat contoh UMKM nak buat kayak tenan kecil-kecilan, ya isinya tuh dipushin ke atau diikutin dari selera customer. Jadi kalau misalnya dia pengen makan yang ibarat kata isinya daging, bisa diisi dengan daging-daging lain kayak ayam gitu. Nah, jadi sushi rollnya itu bukan cuman hanya salmon, karena salmon kan kita ya tahu deh harganya mahal, pengelolaannya juga ribet. Jadi Tapi bisa ada yang mirip-mirip dak salon. ada sih, tapi beda kelas itu nah. Salmon tuh ada beberapa jenis, Pak. Bukan cuman salmon biasa Norway gitu, dia tuh ada salmon trout, ada salmon Tasman itu nah. Grade-grade-nya tuh beda. Nah, kalau misalnya yang mirip kayak salmon tuh biasanya trout. Oke. Itu nah. Tapi kalau yang di perairan Indonesia ini apa lah kira-kira yang mirip-mirip iwaknya? Yang Kalau yang di warna-warna merah-merah itu. Indonesia, Kate. Nggak kate sih yang mirip sama cak Indonesia, yang mirip sama salmon yang orange itu ya. Iya. Mungkin galak diganti-ganti iwak lokal. Iya, iya. Iya. Jadi itulah ya. Mungkin ada pilihan tadi ya. Ada pilihan. harganya ya. Dan belajarnya susah dah itu kalau misalnya UMKM pengen buka usaha aja itu. Kalau belajar sih mungkin untuk saat ini ya, apalagi kayak media sosial yang sudah luas ini, searching di YouTube, jingok-jingok di Instagram atau jingok-jingok di media sosial tuh gampang sih, bisa langsung buatnya kayak buat tuh bisa. Teknik-tekniknya tuh tidak terlalu ribet sebenarnya. Cuman ya, Gulung-gulung itu kan. ya kalau untuk gulung tuh tidak terlalu ribet sih, Wak, kalau bagi aku, Wak. Kalau bagi kami ya, cuman tidak tahu kalau yang lain-lain ya. Karena yang ribetnya tuh ialah mengelola bahannya baik. Belajar awal lah ya. Belajar awal. Ya untuk lebih kena ke tangan tadi kan. Iya. Oke. Kalau di apa nih di tempatnya Jos begawe itu ya. Nah, terus apa ya bisa dikatakan satu tim itu Iya. berapa wong? Waduh, kalau Satu tim kan bagi-bagi tim kan? banyak. Ya, satu tim atau dirubah-rubah terus setiap bulan. Ada perollingan, tetap ada perollingan biar itu- teman-teman tuh tidak jenuh. Iya, tapi itu kadang ada ya maaf ya. Namanya begawi kan banyak kepala banyak pemikiran ya. Iya. Ini kan kalau lain kalau kita chef dewek kan kita tukang masaknya Iya, atau kita kepala gitu kan. Mm-mm.
sering terjadi misalnya perdebatan tentang dikata masalah gaya irisan baik misalnya. Heeh. Ya. Waktu di awal-awal lah itu ya. Gitu sih jawab pertanyaan yang pertama tadi, kalau tim kita dalam satu kitchen, itu kurang lebih ada 30 orang. Satu kitchen. Satu kitchen. 30 orang itu Misalnya dia pagi sampai sore. ya dibagi per shift kan. Jadi kita juga ada per section. Section ini tuh ialah kayak ada bagian penggorengannya, ada bagian bakarannya. Toko buka jam berapa? Kalau toko resto kita itu kan buka dari mungkin terima customer itu dari jam 10 ya. Nah, yang chefnya mulai dari berapa? Kita datang jam 8. Oke, dari pagi ya prepare sampai ke jam 10 open buka. Jadi untuk customer bisa datang di jam 10 gitu. Ya, jadi di list ya. Jos kau 1 2 3 4 5 10 lah itemnya kau siapin gitu. Beda, dia lebih ke by order. Oh. By order juga, terus kita nyiapin yang di conveyor belt juga Jadi kan. galau-galau chef atau kang masaknya itu harus siap ya. Harus siap, jadi ready kan untuk masakannya. Ya. Terus juga kalau misalnya untuk selisih paham namanya untuk 30 orang tadi, pasti yang pengen cak apalagi ini. budak baru ya. Pindahan. Iya. Terus yo kita sih ada yang namanya instruksi kerjanya yang pastinya, ada standarnya. Standar instruksi kerja, jadi anak-anak tuh kalau emang sebelum dia turun ke lapangan, sebelum dia perpindahan section, dia harus mengenal dulu section dia masing-masing. Dia harus tahu gawe dia dan dia harus tahu apa yang digawe ke dulu. Ya pada melongok susah dia. Iya, bingung misalnya wong yang biasanya masakan dengan api kan. Iya. Beda-beda. Jadi kita training, kita ajari yang kayak aku bilang tadi, kita juga jadi trainer di pusat, terus kita trainer anak-anak yang di sini cak itu. Nah, jadi kita ajari sampai dia bisa, baru kita lepas cak itu. Oke. Jos, kalau anak-anak Ajus kan belajar dari Chinese ya. Anak yang baru sama sekali belum bisa masak, dia apa yang harus dilakukan untuk trainer? Kalau misalnya pengen dulu. terjun, pengen jadi baru chef. tamat sekolah lah gitu. Apa selain nyuci piring terus ngiris-ngiris juga? Biasa sih kita ajarin dulu sih untuk motong sayur dulu be. Paling ringan dulu. Jadi ibarat kata itu kan paling dibilang mudah tapi ada kerumitannya, ada kesulitannya. Dibilang sulit juga ada caranya juga. Jadi kan dia harus mengelola pisau itu kan tidak seluruh teman-teman yang kita terima itu kan berpengalaman di bidang F&B. Iya, banyak pisau itu ya jenisnya? Jenisnya banyak, ada beberapa banyak lain. Jadi cara dia motong tuh dia harus tahu dulu mengenal si pisaunya itu. Motongnya harus benar, cara untuk dia ngeletak tangannya juga harus tahu, jangan sampai kayak tangan dia yang terluka. Iya. Jadi ibarat kata dia harus paham dulu nih untuk pengelolaannya, cara megang pisaunya. Tapi kalau di awal-awal masih kaku Masih kaku. Iya, nanti mungkin sebulan tadi kata Jos tadi sudah mulai lihai. Dan itu beda menu, beda irisan. Beda menu, beda irisan. Ada ketebalannya, ada ketipisannya. Ibarat kata tuh jenis-jenis sayur kan beda-beda. Kita juga kan belajar potong kayak wortel lah. Contoh potong wortel tuh banyak macam, Wak. Ada potongan julienne, ada potongan scoop. Tomat juga kan ada yang namanya di scoop, ada yang di chop, ada yang di wedges. Nah, potong-potongannya beda. Jadi kayak tomat tuh saya baru tahu dari Jos. wedges. Apa tuh? Potongan wedges. Potongan wedges tuh kayak tomat utuh dipotong jadi 4 bagian sih, itu potongan wedges. Kalau julienne atau panjang tuh potongannya kayak batang korek. Jadi panjang itu kayak batang korek. Ada cubes juga, cubes itu ya kayak dadu biasa, ada chop kasar, ada chop kecil. Jadi versinya tuh banyak itu. Bahasanya pakai bahasa Western ya. Tapi Walaupun di Jepang ya. Kalau aku sih karena basicnya dari hotel, jadi banyak westernnya, banyak ininya. Sebutannya. Tapi kalau misalnya kita ke Jepangnya ada teknik lain lagi. Nah, potong-potongannya itu kayak apa ya kita ngomong itu kayak potongan smak, terus potongan keng itu. Nah, tapi kalau yang hias-hiasnya memang ada trik khusus ya, ngiasi makanan biar menarik gitu. Kalau termasuk benderanya juga. biar lebih menarik be. Kalau untuk garnish sih kita ada bagian plating, beda lagi. Jadi kalau bagian goreng beda, bagian platingnya juga beda. Kalau tempatnya sama tempat lain yang ada warna-warni harganya beda-beda. Ya ada yang nando ya. Jadi bukan piring sembarang piring gitu kita ngomong. Karena piring murah bela yang ini. Biasanya kan di buku menunya atau di sheetnya tuh mejanya tuh ada
kopelan kecil Iya, iya. untuk menandoi ini. Oh ini harganya ini nih. Berapa Jangan- paling murah just? Paling murah sih kita ada yang di 15 ribuan. Ah, Paling murah. tapi terus- itu lokal punya. Sesuai dengan harga berarti Iya, ya. iya. Udang lah ini, udang Iya. lokal ya. Ya, seperti itu. Iya. Terus yang paling mahal itu di 55 mungkin, 55.000 Satu 60-an. porsi. Satu porsi. Isinya 4. Isinya 4 atau 6. Oh, iya. Saya itu. Jadilah kenyang juga. Oke. Oke, yang jadi apa ya? Yang menjadi ciri khas ya. Ada saya sebutkan nama tempat gawe kita. Oke. Menjadi ciri khas dari tempat gawe kita, Po. Mungkin dari segi kenyamanan atau mungkin dari bumbu atau makan. Menjadi ciri khas tuh karena kita restoran satu-satu restoran pertama yang punya konsep conveyor belt. Oh. Oke, itu identiknya kita. Iya, iya. Dan kita juga udah cukup lumayan lama ya di Palembang ini Tapi dari ada awal cabang buka. ya? Ada cabang. Ada cabangnya Oh, sudah. oke. Ya. Sudah beberapa banyak cabang. Ya. Jadi itu yang pertama dan kalau rasa hampir mirip-mirip dengan tempat lainnya. Rasa sih kalau untuk basic mungkin iya ya, tapi kan kita ada signature-nya masing-masing. Ya. Signature menunya. Jadi ibarat kata yang identik kalau ke restoran ini pasti yang menu favoritnya yang ini. Oke. Yang itu. Jos, dari awal karir di dunia masak sampai sekarang berapa tahun, Jos? Aku tamat itu tahun 2012. Mungkin kalau sekarang berapa jadi? Aku nih matematikanya agak kurang Iya, nih. 2000 loh? 2012. 13 tahun. 14 tahun. 14 tahun mungkin. Oke, 14 Iya. tahun. Dan berapa tempat sudah? Terbilang mungkin ada 6 atau 7. 6 7. Heeh. Yang paling lama di sini sekarang. Yang paling lama sekarang ini. Di sini juga sempat vakum dulu. Iya, ada tawaran nggak keluar, Jos? Tawaran ke luar negeri ada beberapa. Cuman ya balik lagi kan. Ya Masih ada keluarga. masih ada keluarga, masih ada orang tua yang kita jaga lah intinya tuh. Jangan Tapi ada kepengen juga ya. ada kepengen. Kawan tuh ada nawarin ke kapal pesiar, Iya. ada beberapa yang ngajak ke Jepang nih malah. Ini tawaran juga kan kemarin kan kalau galak bulan 10 katanya. Iya. Bulan 10 nih kalau galak. Pengalaman masih muda lah ya. Katanya mau Tapi pengabdi masih ada musuh keluarga yang dipikir ke. seperti itu. Oke. Kalau dari pengalaman teman-teman yang keluar tuh, gawe di luar itu apa tantangannya, Jos, biasanya katanya? Kalau beberapa Jadi teman kan aku, pengalaman tuh yang teman-teman lah pengen ke luar negeri lah gitu. ini yang nak pergi atau yang Ya, sudah nak- pergi? yang nak pergi ke sana gitu. Oke. Atau yang sudah di sana kakinya. Teman-teman aku ada juga yang beberapa yang sudah keluar. Yang paling sulit di tantangan itu di bahasa dulu. Oke. Bahasa dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih kita nak kemana. Kawan aku kan ada yang ke Dubai kemarin. Ya dia basically dia memang pakai bahasa Inggris Inggris campur-campur. campur-campur, tapi ya ada Arabnya juga atau mana kan. Itu ke Dubai terus dia harus paham dulu bahasa-bahasa yang di sana. Nah, terus apa ya? Lebih ke tradisi atau ibarat kata yang mungkin di sini beda, di sana beda. Nah, itu harus paham juga. Termasuk cuaca ya. Yo, nah, kebanyakan teman-teman yang sudah ke sana tuh yo demam dulu seminggu. Itu ya. Iklim beda. Benar. Pasti iklim beda. Tapi dari segi kebersamaan masyarakat di sana kan yang lekat ya, karena kan ada TikTok lagi rame nih yang senior kan ke junior nih yang di Jepang. Tapi itu sebenarnya kebersamaan sebenarnya. Iya. Kalau di kitchen, kalau aku tidak tahu kalau di tempat lain ya. Kalau kami sih memang dididik keras, Wak. Dari dapur tuh tempat yang paling bisa dibilang otak, mental, tenaga, fisik kamu tuh harus siap. Karena kita menghadapi bukan cuman mengelola makanan, kita juga menghadapi banyak hal, Cak Etuna. Dari segi teknik masak yang kayak aku bilang tadi, kompor, gas itu kesalahan sedikit bisa fatal. Termasuk komplain dari Customer juga. Pernah tuh. Ya ada lah beberapa customer kan. Kita balik lagi kalau customer tuh kita menyebutnya customer tuh bukan raja ya, tapi customer tuh is friendly, teman. Jadi kalau dia raja dia harus minta yang sesuai keinginan dia. Tapi kalau kita menganggapnya customer is friendly berarti customer tuh teman kita. Oke. Kita harus menjelaskan dulu. Bro misalnya menu makanan aku kayak gini loh. Ya. Menu makanan aku cek ini rasanya kayak ini. Kamu ngerasanya kayak mana? Kurang enggak? Atau ini? Aku seneng sih rasa ini tapi lebih ke strong lagi atau dipedesin lagi. Oke, kita terima untuk masukan kayak gitu. Oke, jadi lebih dekat lagi ya. Kalau misalnya dia customer is king berarti dia yang meminta. Iya, Agak susah kita. Susah ngaji apa ngijaunya Iya. Ngejuk ke customer yang susah. Iya.
terus terus untuk harapan ke depan ini, kan ini kan juga sudah tahu ini peluang nih, peluang ya. Juga mungkin pesan-pesan juga untuk generasi muda. Kalau yang salah jurusan Cak Jos, yang Mama Nulario, gitu. Silakan Oke. nih. Yes. Yo pesan-pesannya sih untuk teman-teman yang ingin berkarya ya, berkarya di F&B yang pastinya teman-teman harus paham dulu tentang basic. Basic kita harus ke depannya kayak mana. Cek itu nah. Jadi sebelum kita memikir ke berapa tahun ke depan, kita harus pahami dulu dari konsep-konsep awal. Sorry, generasi sekarang nih pengen instan kebanyakan. Benar. Generasi sekarang tuh banyak instan, beda dengan generasi kami yang dulu. Apa baik kami gawe ke yang penting kami mencapai. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang generasi sekarang tuh melek teknologi. Jadi itu yang bisa membuat dia menjadi kebahan dia untuk bisa berkembang. Cek itu nah. Ya kalau misalnya dia pengen berkembang di bidang F&B, bisa belajar dari bukan hanya internet, tapi belajar juga ke humannya, ke manusia. Karena kalau internet tidak bisa menggurui inian, karena kita ngerasa itu oh ini aku tahu, ini cak ini. Tapi kalau kita belajar ke human, kita ada rasa. Kalau kita belajar ke seseorang atau ke guru, itu ada rasa yang kita nikmati tuh oh ini loh yang dididik dari guru aku. Itu yang Jos banyak guru ya. banyak Adalah, nah. Termasuk adalah nih Pak guru aku. Motivasi. Motivasi. Tapi kalau untuk sip bukan. Oke Jos, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Siapa tahu kita beda tema kita undang lagi. Oke. Kita mungkin mengulik tentang bumbu, siapa tahu Boleh. gastronominya, cara Boleh. pengolahan, cara Siap. penyajian ya. Ini belum nih sampai gastronomi, cuman pengalaman dan juga satu menu yaitu sasi. Susi. Sushi ya. Sushi. Ya. Jadi kita lain waktu, insyaallah Siap. mudah-mudahan ketemu lagi saja. Oke. Ya terima kasih Jos. Terima kasih. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu galo-galo kita cukup sampai sini program acara obrolan komunitas dan juga Sriwijaya Pagi. Lain waktu kita pacak ketemu lagi, tentunya dengan rangkaian program acara lainnya. Kayak sudah ini ada Sriwijaya siang, sore dan malam ya. Ketemu lagi dengan berbagai tema dan yang pastinya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.